Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Kami mengucapkan salam hormat dan semoga sehat selalu untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Fakta Kehidupan akan membawakan kisah yang tentu saja menarik untuk Anda simak. Nama dan tempat sudah kami samarkan. Jadi, kalian tidak perlu khawatir jika ingin membagikan kisah kalian untuk kami bawakan. Salah satu subscriber kita membagikan kisah tentang nekat selingkuh dengan kakak ipar karena suami merantau ke luar negeri. Setelah pulang, dia terkejut, ternyata suaminya. Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Nekat selingkuh dengan kakak ipar karena suami merantau ke luar negeri. Setelah pulang, dia terkejut, ternyata suaminya. "Hati-hati ya mas," seru Amel sambil melambaikan tangan kepada suaminya. Sang suami yang riweuh dengan koper serta bawaannya yang lain, berusaha membalas lambaian tangan Amel. Ia hendak pergi ke luar negeri, kira-kira 1 bulan, di mana pasti merindukan istrinya. Saat memasuki mobil, sempat merasa tidak rela meninggalkan sang istri di rumah sendirian dan mengurus rumah yang lumayan besar itu. Namun, melihat senyum manis Amel yang seperti menandakan catur suaminya agar tidak mencemaskan, menyuruhnya fokus pada pekerjaan supaya cepat bisa pulang. Setelah kepergian catur, Amel masuk ke dalam rumah. Sebelum itu, mendapat wawancara dari beberapa tetangga yang penasaran dengan perginya catur dengan mobil serta koper. "Mas Catur mau keluar negeri, Bu, urusan kerjaan," tutur Amel dengan ramah. Ibu-ibu itu mengangguk paham sambil beroria. Lalu mulai pergi sendiri-sendiri. Amel masuk ke dalam rumah, menguncinya dari dalam. Melihat rumah yang menjadi sepi seperti saat catur pergi bekerja, namun sedikit berbeda, karena nanti malam tidak ada yang akan mengisi kasur di sebelah Amel. Begitu duduk di meja makan sambil memakan cemilan yang ada, dering ponsel menggugah Amel untuk membuka ponsel, menilik siapa yang mengirim pesan padanya. Begitu ia melihat nama yang bertuliskan kakak ipar, yang berarti kakak dari catur, suami Amel. Kakak ipar menawarkan pekerjaan yang beberapa kali pertemuan dibicarakan. Cocok untuk dirinya yang minim pengalaman dan sedikit menguasai perkantoran. Apalagi catur kerap mengerjakan pekerjaannya di rumah. Jadi Amel sedikit mengerti. "Saya mau mas." Kemudian dibalas kakak ipar yang katanya akan datang ke rumah untuk mengantar prosedur kerja dan berkas lainnya. Amel mengiyakan. Ia lantas membuka kunci pintu depan rumah, lalu segera menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai sebelum nanti mulai bekerja menghasilkan uang. Ia belum izin kepada catur kalau ingin bekerja. Bukan karena uang dari catur kurang, namun karena Amel ingin memenuhi kebutuhan pribadinya dengan uang sendiri dan bukan meminta dari catur. Jam 10, Gali sang kakak ipar mengetuk pintu rumah, di mana Amel baru saja menyeduh teh setelah selesai menjemur pakaian di belakang. Bergegas membuka pintu, mempersilahkan kakak ipar Gali untuk masuk. Sebelum itu, Amel membuatkan minum. Ia menawarkan teh atau kopi kepada Gali, dan Gali memilih teh seperti yang dibuat Amel saat ini. "Bagaimana cara kerjanya?" tanya Amel, begitu ia duduk di samping Gali di sofa single. Gali menyodorkan kertas dengan beberapa lembar di bawahnya, berada dalam satuan staples.
Amel membacanya dengan cermat, sedangkan Galih mencicipi teh buatan Amel yang mantap diminum saat seperti ini. Cuaca yang sedikit mendung dan angin yang berhembus lumayan kuat sedari tadi. Begitu selesai, Amel masih belum paham yang mana malah membuat Galih terkekeh. Ia mengambil kertas dari tangan Amel, lalu membuka laptop yang dibawa. Mulai menunjukkan cara kerjanya, yaitu memasukkan data-data dan beberapa konsep tugas yang lainnya. Setelah memahami dengan keras, Amel paham. Ia sekarang mencoba mengerjakan pekerjaan pertamanya sambil dipandu oleh Galih. Beberapa kali tampak lupa dengan tombol-tombol atau apa yang hendak Amel lakukan. Namun, segera dibantu Galih sehingga dalam waktu 5 menit pekerjaan itu selesai. Selama itu, Amel seperti menahan napas karena sekarang ia terengah-engah. Pekerjaan ini cepat, namun butuh keahlian. Jadi jika dikerjakan Amel sendiri, mungkin tidak akan secepat ini. Hampir 1 jam kayaknya. Setelah membantu beberapa kali dan waktunya hendak pulang, Galih malah ditahan oleh hujan deras yang mengguyur kota saat ini. Mau tak mau, Amel mengizinkan Galih untuk tinggal lebih lama sampai hujan reda dan kondusif untuk pulang. Karena juga memasuki jam makan siang, Amel menyiapkan makan siang, kemudian makan bersama di meja makan. Keheningan mendominasi. Tidak ada obrolan selain denting sendok dengan piring. Selesai makan, mereka kembali duduk di ruang tamu, saling diam, menonton televisi sebagai alih atensi dari kecanggungan ini. Walaupun barusan akrab, namun sekarang ini hanya mereka berdua, jadi sedikit tidak nyaman. Catur memperlakukan kamu dengan baik kan? Maksudku nggak kasar atau marah-marah, ucap Galih tiba-tiba. Amel menoleh, yang mana malah ketemu dengan mata Galih yang juga menatapnya. Amel lekas mengalihkan pandangan. Ia mengangguk saja, walaupun heran dengan pertanyaan itu. Marah-marah wajar, kalau kasar mungkin bisa dikatakan kasar karena mau memperbaiki aku, bukan kasar tanpa sebab. Jelas Amel membuat Galih mengangguk. Namun tatapannya tidak lepas dari Amel sama sekali. Semakin tidak nyaman, Amel berusaha fokus dengan televisi di depan, walaupun sedang menayangkan iklan. Tanpa disadari, di hari pertama ditinggal oleh Catur, Amel melakukan hubungan terlarang dengan kakak iparnya. Tanpa disengaja karena suasana yang mendukung, kemudian kepergian Catur yang tidak memberikan kepuasan pada Amel, sehingga ia tidak ada pilihan lain. Awal dari apa yang akan ia lakukan selama sebulan ini dengan Galih, berdalih membantu melakukan pekerjaan. Namun mereka selalu berakhir melakukan lagi dan lagi, sampai tidak pernah puas. Amel yang merasa Galih memiliki sensasi berbeda ketika melakukannya dengan Catur. 2 minggu setelahnya, Amel sedang melakukan panggilan video dengan Catur sambil menunggu Galih datang untuk membawakan pekerjaan padanya. Amel masih belum memberitahu Catur karena tidak ingin menyinggung Catur. Rencananya akan ia katakan ketika Catur pulang nanti. Jadi lebih enak jika ngobrol secara langsung. Saat sedang asik ngobrol, datang suara bel dari luar yang sudah ditebak siapa yang datang. Namun Catur menanyakan kepada Amel. Ia tidak menjawab, malah menutup kamera ponselnya untuk menunjukkan sesuatu kepada Catur. Begitu kamera kembali dibuka, Catur melihat Galih, kakaknya, sambil membawa tas dan kertas-kertas sedang melambaikan tangan padanya. Catur membalasnya, tersenyum pula.
Namun ia menyuruh Amel memberikan ponselnya kepada Galih, ingin bicara berdua. Begitu Galih menerima ponsel, Catur menyuruh Amel untuk membuatkan minum dulu. Amel menurut, ia pergi. Kemudian Catur mulai menanyakan Galih. "Kenapa bisa sampai ke rumahku?" tanya Catur, masih berusaha bersahabat. Tapi ia tidak bisa berpikir hal baik ketika sedang berada di jauh seperti ini. "Ngantar keperluan istrimu, tenang aja, aku nggak ngapa-ngapain," kata Galih dengan santai. Tidak tahu saja yang sudah ia lakukan selama 2 minggu ini bersama Amel. Catur tidak langsung percaya, ia menghela napas kasar. Langsung mematikan sambungan telepon begitu saja. Galih mengendikkan bahu. Tidak peduli. Toh yang diajak juga mau kan? Apa salahnya? Amel datang sambil membawa 2 cangkir teh. Meletakkannya di atas meja sambil menatap penasaran kepada Galih. "Ada apa, Mas?" tanya Amel, menerima ponsel dari Galih yang kemudian duduk di sampingnya. Sangat dekat. Sampai keduanya bisa merasakan hawa panas dari tubuh masing-masing. "Nanyain, aku kenapa bisa sampai sini?" "Aku jawab nganterin keperluan kamu." Amel terkejut. Apa yang diucapkan Galih menimbulkan salah paham nanti. Ia tidak ingin hubungan rumah tangganya kandas gara-gara ini. Sebisa mungkin ia akan menutupi hubungan terlarang ini. "Gimana kalau Mas Catur curiga?" tanya Amel dengan panik. Galih mengusap kepala Amel dengan lembut, menatap istri adiknya dengan tatapan memuja. Dalam hatinya timbul penyesalan karena kenapa tidak dirinya yang menikahi Amel, dan kenapa Amel malah menemukan Catur di antara banyaknya pria. Kenapa tidak dirinya saja? "Tenang sayang, aku bakal nutupin semua ini sampai tidak ada yang akan terlihat, akan rapi dan tidak akan bocor," ucap Galih mencoba meyakinkan Amel. Namun Amel sama sekali tidak tenang, dia malah khawatir. Sebentar lagi Catur akan pulang, sekitar 2 minggu lagi. Dan hubungan ini pasti berlanjut. Amel berpikir ini harus berhenti di sini. "Mas, hubungan kayak gini kalau berhenti aja gimana?" Galih cemberut. Sedikit kesal lebih tepatnya. Ia menggenggam tangan Amel yang sedari tadi menggenggam kuat. "Kenapa sih sayang? Gak apa-apa loh, hubungan ini gak salah. Toh kalau berhenti sekarang, memangnya mengurangi rasa curiga suamimu. Kenapa gak kita terusin aja?" Apa yang Galih katakan ada benarnya, dan ada sedikit tidak baik, yang mana tidak ditangkap benar oleh Amel. Amel malah terlarut dengan godaan Galih sekali lagi. Tidak bisa mengatakan tidak pada sosok itu, karena apa yang ada di Galih tidak ia temukan dalam diri Catur. Seolah merasa dipuasi oleh sosok Galih yang hadir. Hubungan Amel dengan Galih tidak kunjung berakhir sampai tiba waktunya Catur pulang ke rumah. Amel dengan perasaan tidak sabar menunggu di bandara, ditemani oleh Galih yang tidak lepas menatap Amel. Begitu mendengar pesawat Catur sudah mendarat, Amel langsung masuk ke dalam bandara, melihat ke lobi, selingkuhan mencari sosok yang ia rindukan. Galih turut mencari adiknya, ia menunjuk ke arah samping kanan. Amel langsung girang, berlari menghampiri sambil melambaikan tangan. Namun saat melihat ada sosok wanita di samping kiri Catur dan sedang bergandengan tangan, membuat langkah kaki yang semangat itu memelat. Kehilangan tenaga. Raut wajahnya berubah cemberut. Begitu sampai di hadapan Catur, wajah Amel berubah lagi menjadi tersenyum. "Mas Catur," panggil Amel dengan perasaan rindu. Ia ingin memeluk Catur, namun ingat ada wanita yang masih saja bergandengan tangan dengan Catur, membuatnya urung.
Kenapa nggak bilang mau jemput? Kangen banget ya? Catur langsung memeluk Amel. Pelukan mereka erat di antara Gali dan wanita itu melihat. Kemudian ada sedikit kecupan manis di dahi dan bibir Amel dari Catur membuat Amel malu. Yaudah, ayo pulang. Mereka lalu sama-sama menuju ke mobil Gali yang sudah terparkir. Gali menyopir di depan bersama wanita itu. Lalu Catur dan Amel berada di bangku belakang, saling menempel seperti lem, melepaskan rindu yang selama sebulan tidak ketemu. Gali sedikit tersenyum miring karena ia tahu bagaimana Amel menyebutkan namanya saat berada di bawahnya dan bukan nama Catur. Senang sekali bermain petak umpet seperti ini. Selama perjalanan, hanya suara Amel dan Catur yang mendominasi ruang mobil. Entah panggilan sayang atau membahas hal lain. Seolah mereka tidak mempedulikan dua orang di bangku depan yang mungkin mendengar apa yang mereka ucapkan. Namun apa peduli, mereka pasangan suami istri yang lagi melepas rindu. Sesampainya di rumah, Amel tidak sadar wanita yang bergandengan tangan dengan Catur masih ada di sini, bahkan satu mobil. Dan sekarang ikut masuk ke dalam rumah membuat Amel bingung dan kesal. Mas, kenapa dia ikut? Tanya Amel langsung, bahkan di depan orangnya. Dia teman aku, lagi ada masalah keluarga, jadi nggak tahu mau pulang kemana. Nggak apa-apa kan nginep sini? Tanya Catur dengan santainya. Gak lama kok, paling 1 atau 2 minggu. Paling lama ya sebulan, tambahnya. Amel kesal. Ia melirik wanita itu yang sedang melihat sekeliling rumah. Dalam hati, Amel ingin mengusir wanita itu, karena ini hari untuk dirinya dengan Catur saja. Bahkan Gali yang tadinya mau ikut masuk sudah diusir oleh Amel. Sekarang pulang ke rumahnya membawa mobil miliknya sendiri. Itu kan masalah keluarganya. Kenapa mau nginep di sini sih? Kalau ada masalah keluarga, kenapa nggak pulang terus diselesaikan masalahnya? Bukan malah nginep di rumah orang. Memangnya dengan kabur begini bakalan selesai masalahnya? Ujar Amel langsung, begitu tajam dan tegas. Catur menarik lengan Amel. Wajahnya mengeras, seolah marah dengan apa yang dikatakan Amel. Apalagi saat wanita itu tiba-tiba menunduk, seolah merasa dibuli oleh Amel. Jaga bicaramu, Amel. Kamu gak berhak ngomong seperti itu sama tamuku. Bentak Catur kemudian. Walaupun beberapa kali Catur kerap membentaknya, namun kali ini karena membentak Amel demi membela wanita itu, membuat luka hati untuk Amel. Seolah Catur sedang membela bidadarinya dari nenek sihir sepertinya. Mas, kenapa nggak kamu pinjamkan uang buat menginap di hotel atau kos begitu? Aku mau privasi sama kamu. Amel masih mempermasalahkan hal ini. Ia tidak rela waktu yang sudah ditunggu-tunggu harus ditunda sampai wanita ini pergi dari rumah setelah masalah keluarganya selesai. Ya, kalau masalah keluarganya selesai selama sebulan, bagaimana kalau sampai 1 tahun? Yang benar saja, itu masalah keluarga atau cicilan? Memangnya mau aku ngekos bareng dia? Tanya Catur balik, malah memancing pertengkaran dengan Amel. Amel terkejut, ia menggeleng dengan ribut. Bukan ini maksudnya. Biar dia ngekos sendiri aja, Mas kan punya rumah sendiri. Bahaya perempuan ngekos sendiri, balas Catur langsung. Catur seperti tahu apa yang akan diucapkan Amel setelahnya, seolah merencanakan hal ini. Memangnya gak bahaya perempuan dan laki-laki ngekos berdua? Balas Amel dengan nada yang tinggi. Catur menggeleng. Ia menyuruh wanita itu mencari kamar untuk dirinya sendiri dan segera beristirahat. Sedangkan Catur masih meladeni Amel. Mas, yang bener aja dong. Amel frustasi. Ia melihat wanita itu masuk ke kamar kosong kemudian tidak keluar lagi. Catur mengendikan bau acuh, meninggalkan Amel sendiri di depan pintu.
lalu masuk ke kamar, beristirahat setelah perjalanan panjang, serta pusing yang dirasakan setelah naik pesawat baru kerasa saat itu. Sore hari tiba, tepatnya saat Amel baru bangun tidur siang, menemukan adegan yang membuat panas hati. Catur sedang membantu wanita itu menyiapkan makan malam, dan dengan mesra mengambil sendok yang berada di samping kanan badan wanita itu, sedangkan Catur mengambilnya dengan melingkarkan tangannya ke pinggang wanita itu. Hidung Amel kembang kempis. Ia tak tahu lagi apa yang sebenarnya dilakukan Catur. Entah apa yang dipikirkan pria itu sampai mempermainkannya seperti ini, seolah memiliki dendam padanya. "Mas," panggil Amel untuk menarik Catur menjauh dari wanita itu. Biarkan saja wanita itu yang memasak, hitung-hitung sebagai kompensasi karena mau menginap di sini. Catur menoleh, menatap Amel dengan bingung. Tidak seperti ekspektasi Amel, Catur malah diam di tempat sambil menatapnya. "Mas, sini," panggil Amel lagi. Kali ini sambil melambaikan tangan, meminta Catur menghampirinya. "Apa? Kamu buatkan minum buat kita bertiga saja, aku sama dia mau bikin makan malam," ucap Catur, malah seperti mengatur istri keduanya. Emang apa maksudnya? Dengan pasrah, walaupun dengan perasaan kesal, Amel membuat minum teh untuk mereka bertiga sambil mengamati kemesraan Catur dengan wanita itu, yang seharusnya Amel berada di posisi wanita itu. Kejadian mesra itu tidak terjadi hanya 1 atau 2 kali, tapi begitu terus tiap hari, yang hampir membuat Amel seperti mandi keringat saking panasnya melihat kemesraan mereka. Amel bagaikan istri pertama yang diabaikan setelah kedatangan istri kedua yang lebih cantik dan menggoda. Amel tidak tahan dilakukan seperti ini. Apa sih maksud Catur? Catur tersenyum melihat kekesalan Amel. Ia tahu apa yang dilakukan Amel dengan Gali dan sekarang sedang membalasnya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.